Halo semuanya, jumpa lagi teman-teman dengan podcast bersama IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Langsung nih Pak Rinto Setiawan bolak-balik ke luar negeri, keluar kota kemana-mana. Masih semangat nih Pak Rinto sekarang. Siap, selalu semangat Mas Aman, selalu semangat untuk membela wajib pajak di seluruh Indonesia. Luar biasa Pak Rinto ya. Jadi sekarang akhirnya teman-teman ya sudah terungkap bahwa Surya Utomo yang diduga ilegal ternyata legal. Nah, Oke. tetapi legal ini menurut IWP masih agak janggal-janggal dikit gitu ya. Masih agak-agak bau-bau tidak sedap gitu. Bagaimana Pak, Pak Rinto? Apa yang masalah dengan Kepres yang sudah diungkapkan oleh teman-teman Iya, dari iya, IWP? iya, iya. Jadi permasalahan ini kan timbul karena ini Mas Aman ya, kami dari IBP dan teman-teman kan menggugat banyak perkara di pengadilan pajak ini itu mempertanyakan legal standing dari tim sidang yang hadir mewakili Dirjen Pajak karena tergugatnya kan hanya Dirjen Pajak Mas Awan. Hmm. Nah, dalam permasalahan legal standing tadi, kita permasalahkan dasar pelimpahan kewenangan mulai dari Dirjen Pajaknya itu sendiri, dari Dirjen Pajak ke tim ke kepala kanwil atau direktur keberatan dan banding sampai ke tim sidang. Lah, yang berkali-kali kita tanyakan ini SK-nya atau SK pengangkatannya Dirjen Pajak itu sendiri tidak bisa ditunjukkan sama tim sidang, Mas Apa? Hmm. Nah, karena berkali-kali kita tanya, sampai kami tanya juga ke PPID Sekretariat Negara, dilempar ke PPID Kemenq, nah itu tidak diberikan, Mas Awan. Nah, tiba-tiba di sidang kami kemarin, saya mewakili dari PT Matahari Surya Mitra Pangan, itu Hmm. tiba-tiba keluar cap-nya tadi, Mas Awan. Hmm. Hmm. Tiba-tiba keluar. Nah, ini coba langsung saya tunjukkan cap-nya. Ini, Mas Awan. Hmm. Jadi kita menduga sudah expired, ternyata sebelum expired sudah diperpanjang. Betul, betul, Dibikin betul, baru. Mas Awan. Nah, kejanggalannya ini ada tiga hal yang kami soroti, Mas Awan. Hmm. Yang pertama kan, kita ini kan mempertanyakan sebenarnya kan cap-nya ini adalah cap yang ini Kepres tahun 2019 karena beliau dilantik itu 2019, Mas Awan. Hmm. Yaitu berdasarkan ini ya, Kepres nomor 125 garing TPA tahun 2021 itu yang kami tanyakan. Hmm. Nah, bentar, ini kami tanyakannya ke sini, Mas. Nah, ini Mas. Yang Hmm. kami tanyakan, nah ini. Hmm. Nah, ini kan yang kami tanya adalah Hmm. salinan Kepres 125 TPA 2011, Mas Awan. Hmm. Nah, karena di dalam Kepres ini, Mas Awan, seharusnya masa Hmm. berlakunya bisa 5 tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1958. Hmm. Nah, kejanggalannya ini anehnya belum sampai 5 tahun, kok tiba-tiba dah Kepres tahun 2021 dan Hmm. itu, Mas Awan. Dan Jadi kejanggalan yang kedua, ini Mas Awan, yang pertama tadi kan belum sampai 5 tahun sudah ada Kepres baru tahun 2021. hmm. Nah, yang kedua, Kepres ini keluar saat kita mempertanyakan di dalam banyak sidang di pengadilan pajak. Itu Mas Hmm. Awan. Jadi Bapak menduga ini di backdate gitu atau gimana? Iya bisa saja Mas Awan. Namanya dugaan ya Mas ya. Namanya dugaan. Karena Oke. Kepresnya ini pun yang tanda tangan ini Mas. Ini salinannya kan kita nggak tahu Mas ya. Ini cuma Hmm. TTD Joko Widodo ya. Ini Hmm. cuma stempel gini aja Mas Awan. Hmm. Nah, ini tahun 2021 masih belum menggunakan QR code loh Mas. Hmm. Nah, terus ini kita lihat. Nah, ini kita lihat lagi Mas Awan. Hmm. Nah, bahwa dari PPID Sekretariat Negara Mas Awan, kami disuruh minta ke PPID Kemenq dan jawabannya PPID Kemenq luar biasa. Hmm. Jadi ini adalah merupakan informasi yang dikecualikan. Terus. Hmm. Nah, nah, ini Pak Denny Suryantoro ini Mas, ini yang Kepala Biro Komunikasi ini yang sering di media juga. Hmm. Nah ini Mas, Pasal 17 huruf J Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik beserta penjelasannya pasal 1 Hmm. angka 9. Nah, tentang perubahan kedua, bentar lah. Intinya dari PPD Kemenq ini mengatakan bahwa ini adalah informasi yang dikecualikan, Mas. Oh, ini Mas, dasar hukum pengecualian informasi, Mas. Hmm. Sebentar.
Nah, ini juga jawabannya ini, Mas. Hmm. Nah, intinya termasuk informasi yang dikecualikan, Mas Awan. Hmm. Nah, jadi ini sangat sangat janggal, Mas Awan. Hmm. Terus kejanggalan yang ketiga, kita lihat lagi, kejanggalan yang ketiga adalah di dalam kepres ini, Mas Awan ya, salinan ya, petikan. Ini malah bukan salinan, Mas, petikan. Ini juga ini istilah baru lagi, Mas, petikan, Mas, bukan Hmm. salinan, Mas. Yang kami minta adalah salinan, Mas. Ini petikan. Oke. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan Kepres yang tahun 2019 tadi, Mas, tentang pengangkatan Dirjen Pajak. Tidak Hmm. disebutkan. Hmm. Nah, terus saya punya lagi, Mas Awan, contoh Kepres, Mas ya. Nah, ini contoh Kepres. Nah, ini kalau ini salinan, Mas. Yang kita minta kan salinan, Mas. Ini salinan Hmm. Kepres pelantikan Menkyu, Mas. Ini tahun 2005, Mas. Nah, memberhentikan dengan hormat. Nah, ini masing-masing ini. Nah, diangkatnya ini Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, Mas Awan. Ini Hmm. saat tahun 2005. Nah, Hmm. ini bentuknya salinan Kepres, Mas Awan. Hmm. Hmm. Jadi di dalam ini, Mas, Kepres tadi ada 3 kejanggalan, Mas Awan. Yang pertama adalah kenapa kok ada Kepres baru, ya Mas Awan ya, Hmm. Kepres baru, tapi ini, Mas, masih berlaku, tapi ini sudah diberhentikan dan diangkat lagi. Hmm. Yang kedua, kenapa baru diberikan saat sudah ramai di banyak persidangan. Yang Hmm. ketiga adalah Kepres ini, Mas ya, tahun nomor 24 tadi, Mas ya, nomor 24 tahun 2021 tadi, itu tidak ada menyinggung sama sekali terhadap Kepres yang lama, yang sebelumnya, yaitu Kepres yang 2019. Berarti dia tidak membatalkan Kepres yang lama? Gimana? Iya, tidak mempertahankan Kepres yang lama. Waduh. Jadi di tahun 2021 Surya Utomo punya 2 jabatan dari 2 Kepres yang berbeda? Betul, betul, Mas. Sekarang coba ini, Mas Awan, masuk ke ini, Mas, ke Wikipedia, Mas. Hmm. Direktorat Jenderal Pajak. Nah, nanti kita lihat nama-nama Dirjen Pajak, Mas Awan. Ini yang IWPI soroti, Mas Awan. Tidak ada Dirjen Pajak yang dilantik sampai 2 kali. Hmm. Atau diangkat 2 kali. Nah, coba Hmm. di Wikipedia, Mas. Indonesia. Ya, Hmm. Direktorat Jenderal Pajak, nanti menu Direktur Jenderal Pajak nanti keluar, Mas. Nah, ini. Mm. Saya belum share saya. Nah, Coba saya share Direktorat Jenderal Pajak. Ini kok bahasa Inggris ya? ya, Oke. oke. Yang Direktur Jenderal Pajak, Mas. Nah, ini. Nah, terus ke Hmm. bawah. Yuk, Oh, bentar. Hmm. language-nya dibikin dari bahasa Indonesia dulu deh. Nah, ini Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini Ada nama-nama. Ah, ini, Mas. Ah, betul. 2002. Ini periode-periode. Ya, itu tadi benar, Mas. Yang di atas tadi, Mas. Nah, yang di atas tadi nama-namanya. Nah. Mana? Oh, bukan ini, Mas ya. Yang nama-nama ini, yang ini, Mas. Daftar Direktur Jenderal Pajak. Yang sebelah kiri, Mas. Sebelah Sebelah kiri kiri. daftar. Ini. Ya. Oh, ini. Oke, oke, Mas. Oke. Nah, Hmm. ini kita lihat, Mas. Tidak ada yang sampai 2 kali loh, Mas. Oke. Eh, Jadi apa yang terjadi pada 2021 kita nggak tahu. Tidak tahu. Betul, Mas. Ini intinya dari daftar yang ada di sini. Nah, itu tidak ada yang sampai 2 kali, Mas. Hmm. Gitu, Mas. Jadi, Nah, kalau yang ini Abdul Mukti ini kan lama ini, Mas. Sampai berapa tahun ini, Mas? Sampai, 11 tahun. Nah, ini mungkin karena belum ada ini, Mas, PP. Kan PP-nya tahun 1958, Mas Awan. Nah, oh. PP nomor 2 tahun 1958 yang mengatakan bahwa jabatan setara Direktur Jenderal itu hanya 5 tahun. Nah, ini Hmm. kan masing-masing kan nggak sampai ada yang sampai 5 tahun, Mas. Oh, oh, ini, Mas, ada yang sampai 5 tahun. Ini juga melanggar, Hmm. Mas. Hmm. Ya enggak apa-apa, mungkin acuannya pakai yang ini gitu, Mas. Hmm. Oke, jadi ini masih dugaan ya, masih dugaan bahwa ini di backdated, dibikin seolah-olah terjadi di 2021, padahal baru dibikin sekarang, Betul, karena di gara-gara sini, Mas. Coba dilihat, Mas, yang Surya Utomo. Ini kan 1 November 2019.
Harusnya Mmm, kan kalau ini kan sampai 2021, 2021 ada lagi kan gitu Mas, sampai sekarang gitu Mas. betul betul Heeh, betul. mmm, Nah, karena semua orang tidak tahu, tidak ada betul. yang tahu, dokumen itu Mmm, dirahasiakan. mmm, Nah, jangan-jangan dokumennya dipalsukan atau backdate di-backdated, Mas. Mhm, sehingga hanya untuk meng-entertain hakim, hanya untuk memenuhi keinginan kita karena sudah tergencet nih dia. Kalau dia nggak sampaikan, batal dia, dia punya legal iya, formal. betul betul. Wah, kalau gitu masih diuji, Pak, di pengadilan. Betul Mas, nanti akan kami dari IWP akan melakukan permohonan informasi lagi terkait ini Mas, itu cap yang 2019 juga Mas. Nanti baru Mhm, kita bandingkan tuh pertama. mmm. Karena ini yang cap 2019 kan belum kita terima Mas. Oh iya, betul betul, belum kita terima sampai sekarang ya? Ya, yang cap 2019 belum kita terima, betul Mas. Mmm, Dan yang menarik Mas Awan, mungkin ini ya, saya kemarin kalau tidak salah Mas Awan kan dapat informasi dari pihak-pihak lain, yang anehnya itu kan TPA ini gini Mas, Kepres 125 tahun apa garis miring TPA tahun 2019. TPA ini artinya tim penilai akhir. mmm, Nah, kalau nggak salah Mas Awan pernah info ke saya bahwa ada dari eksternal yang chat ya Mas ya. Itu betul. kan mengatakan bahwa ternyata Surya Utomo sendiri bagian dari tim TPA ini. Nah, masa tim penilai akhir ini menilai dirinya sendiri, dia menyodorkan namanya dia sendiri gitu loh Mas. Ya memang itu faktanya. Itu katanya. Jadi dia memilih diri dia sendiri. Menilai dia sendiri. Oke, seperti itu ya jadinya ya. Jadi agak Ya, agak jadi kejanggalan-kejanggalan ini ya berantai nih. Seperti itu Mas Aman. Kejanggalan-kejanggalan akan berantai karena ya untuk biasanya Mas ya untuk menutupi satu kebohongan akan harus berbohong-berbohong yang lain gitu. mhm, emang agak aneh sih dia ini ya. Hmm. Jadi poinnya ada 3 kejanggalan tadi Mas Awan. Kenapa bisa berlaku 5 tahun kok 2 tahun sudah diangkat ulang, dan yang kedua kenapa diberikan saat sudah banyak ini Mmm, persidangan yang meminta, yang ketiga tidak ada ini Mas ya, apa ya, kayak yang Kepres yang lama, narasi Kepres yang lama tidak masuk di Kepres yang 2021 ini, gitu Mas. Alasannya mmm, pemberhentiannya ini kan tiba-tiba diberhentikan dia dilantik lagi. mmm, oke siap, Pak. Jadi kita nantikan ya bagaimana mungkin teman-teman ada informasi, teman-teman yang menonton mungkin tahu nih bagaimana proses, birokrasi di internalnya Kepres ini, kok Ya, bisa orang belum selesai sudah dibatalkan kemudian diangkat kembali, kok dia bisa ada di dalam TPA-nya, kemudian ada potensi backdated ya karena tidak ya, ada pelantikan, bagaimana ceritanya ini? Oke, ya. kita Ya, nantikan nanti teman-teman ya dan yang pelantikannya kita bahas sesi berikutnya Mas Aman. oke, kita nantikan, Pak, Siap. sesi berikutnya untuk bahas mengenai pelantikannya, Ya, Ditjen Pajak ya. ya. Mudah-mudahan sih ini betul-betul diuji ke pengadilan supaya betul-betul terang benderang ya, jangan Hmm. sampai orang yang tidak sah kemudian berkeliaran di lingkungan, Kementerian Keuangan dan DJP. Ya. Oke, makasih Pak Rinto, jumpa lagi Pak. Makasih, Ya, Pak. sama-sama. Terima kasih Mas Aman.